Oke lo everyone, welcome to analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini saya akan relatif quick update aja seputar beberapa requestan dari kalian, yaitu untuk pembahasan seputar Bitcoin dan juga Bitcoin dominance teman-teman. Dan tentu seperti biasa disclaimer alert bahwasannya ini bukan ajakan jual beli dan tentu this is not financial advice. Dan oke, di sini ya, mungkin buat teman-teman yang belum pernah nonton untuk analisa Bitcoin saya yang sebelumnya, teman-teman boleh banget nonton dulu dan mampir dulu ke sana. Karena di sana tuh saya jelasin beberapa data penting yang teman-teman wajib banget tahu ketika, hendak mengikuti untuk pergerakan dari Bitcoin ini sendiri, teman-teman. Dan after that teman-teman boleh banget untuk balik lagi ke video yang sekarang ini untuk lihat terkait analisa Bitcoin dan juga Bitcoin dominance yang bakal saya deliver ke kalian. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke pembahasannya, di mana which is di sini kita akan coba bahas dari Bitcoin dulu. Jadi so far untuk Bitcoin sebenarnya relatively strong teman-teman dari trennya, which is ini sangat-sangat uptrend dan dilihat dari sisi manapun tentu ini adalah uptrend ya. Meskipun sebelumnya memang sempat terkena yang namanya flash dump karena dampak atau sebagai akibat dari Trump atau Donald John Trump yang menaikkan tarif pada beberapa negara lain atau pada beberapa mitra dagang lainnya. Dan which is di sini Bitcoin sempat terkoreksi hingga lebih kurang ke harga 92-an ribu lah ya teman-teman pada saat itu di sini telnya. Mungkin sekitar 92 sampai 93 dan pada saat itu jujur saya sendiri sempat akumulasi teman-teman dan udah dapat profit atau gain yang cukup signifikan lah ya. Dan hopefully teman-teman juga bisa dapat profit dari Bitcoin ini karena saya sendiri kebetulan waktu itu ngelihat nih untuk Bitcoin ini ada potensi rebound dengan waktu yang cukup cepat dan ternyata betul di sini Bitcoin berhasil rebound dengan cukup signifikan, which is kalau kita hitung dari bawah tailnya di sini ke atas sini sekarang itu udah rebound lebih kurang 7% dan lumayan banget buat teman-teman dan juga mungkin saya yang juga ikutan nyerok nih di bawah. So congratulations buat teman-teman yang mungkin dapat di harga yang cukup murah atau di bawahnya sini atau di tailnya. Dan kita akan coba bahas untuk probability ke depannya, di mana so far Bitcoin ini memang ya sangat cukup bertahan teman-teman atau cukup baik ya untuk bertahannya, di mana Bitcoin ini quote on quote nggak goyah seperti altcoin lain yang koreksi puluhan persen, bahkan kayak Ethereum itu kalau nggak salah 20% lebih untuk koreksinya. Dan Bitcoin ini koreksinya relatif sedikit atau lebih stabil teman-teman dibandingkan altcoin lain, di mana Bitcoin ini masih ranging ya di area sini teman-teman. Nah, lebih kurang Bitcoin itu ranging di kisaran harga ini, which is dia tektokan aja antara supply zone di sini atau resistance di sini dan juga demand area atau demand zone-nya yang ada di bawah sini, teman-teman. So far kita belum close kemana mana dan kalau teman-teman mau lihat nih untuk mudahnya Bitcoin ini baru bisa perform setelah mungkin salah satu dari area ini di breakdown atau di breakout, teman-teman. Which is jika dia breakdown dari demand zone-nya itu akan menjadi indikasi yang buruk. Namun kalau dilihat dari sejauh ini, teman-teman, I don't think itu akan terjadi. Bahkan kemarin ketika ada isu buruk terkait Trump atau terkait Donald John Trump ya, yang tentu itu termasuk isu negatif untuk risky aset karena ada potensi menaikkan tingkat inflasi dan itu adalah kenaikan tarif dagang ya yang tadi sebelumnya saya mention di sini sempat terkoreksi, namun kalian bisa lihat Bitcoin termasuk salah satu yang rebound dengan cukup baik ya atau cukup cepat. So I don't think Bitcoin ini akan breakdown di demand zone-nya. Malahan kalau kalian lihat nih di sini demand zone ini di-testing berkali-kali dan masih strong. So itu menunjukkan bahwasannya demand zone di sini quote on quote banyak sekali tekanan beli yang tertarik untuk membeli Bitcoin di harga bawah sini, teman-teman. Yang ditandai juga kalian bisa lihat ini semua ngekor-ngekor semua, teman-teman, di bawah sini. Dan setiap kali Bitcoin dekat di demand zone ini, maka pembelian itu cukup masif ya terjadi. Bahkan kalian bisa lihat volume beli di sini tuh cukup signifikan. Dan oke, di sini Bitcoin juga masih bergerak sesuai dengan parallel channel yang saya gambar, which is ada potensi ya, jika dalam jangka waktu dekat Bitcoin ini terus menguat, maka ada potensi untuk Bitcoin ini so far atau perlahan ini akan testing ke supply zone-nya yang ada di sini. Dan buat Bitcoin konfirmasinya mudah, teman-teman, which is kalian akan lihat bahwasannya Bitcoin ini baru bisa perform setelah breakout salah satu area di sini, dan which is secara bias dan juga secara analisa saya pribadi, justru potensi yang lebih besar adalah Bitcoin ini akan bisa ya breakout dari supply zone-nya di sini dan mungkin menuju di harga yang lebih tinggi, teman-teman. Dan kalau teman-teman tanya saya pribadi, untuk secara midterm-nya ya atau dalam jangka waktu dekat hingga menengah, I think Bitcoin ini punya kesempatan jika memang berhasil breakout dari resistance-nya. Di sini Bitcoin I think ya bisa mendekati area golden ratio-nya atau jika berhasil breakout atau quote on quote nih, jika memang berhasil menembus titik resistance ini dan create new higher high dan new all time high tentunya. Di sini ada potensi Bitcoin mendekati ke area 1,68-nya yang merupakan golden ratio.
which is itu di kisaran harga 120 ribuan something-something teman-teman. Dan tentu ini bukan ajakan jual beli dan hanya analisa dan riset saya pribadi ya teman-teman. So always do your own research. Dan di sini juga kalau kalian lihat ya, Bitcoin ini, bouncing dengan cukup baik di area bawah parallel channel yang saya gambar, dan itu juga disertai dengan beberapa indikasi yang bisa kalian lihat. Salah satunya adalah stochastic RSI teman-teman. Which is kalau kalian lihat di sini, jika nanti stochastic RSI-nya ada bouncing juga ya, karena ini masih di area oversold, so ada potensi secara harga juga mungkin, might be bisa bouncing ke atas dengan cukup signifikan, teman-teman. Dan hopefully memang tidak breakdown dari demand zone di sini, karena itu akan menjadi indikasi yang buruk. Namun, I think ya, memang supply zone ini atau lebih tepatnya, demand area di sini, teman-teman, atau area support di sini, relatively akan bertahan dengan cukup baik, setidaknya berdasarkan POV saya. Dan teman-teman tentu perlu analisa mandiri kembali. Dan kalau kita coba intip ya, dari segi Bitcoin dominance, dan mungkin buat teman-teman yang belum tahu Bitcoin dominance ini apa, jadi Bitcoin dominance itu bisa teman-teman artikan sebagai suatu indeks ataupun metrik yang mana ini mengukur, rasio antara kapitalisasi pasar Bitcoin dibandingkan dengan, rasio kapitalisasi pasar dari seluruh altcoin, teman-teman. Jadi buat rumusnya atau perhitungannya ini cukup mudah, di mana kalau di sini dinyatakan dalam persen, artinya cara menghitungnya adalah market cap dari Bitcoin dibagi dengan market cap keseluruhan market kripto dan juga dikalikan dengan 100%. Maka itu akan ketemu untuk, hasilnya itu dibentuk dalam persen yang which is di sini per saat ini video ini saya shoot itu ada di angka 61,52%. Dan uniknya teman-teman, di sini Bitcoin dominance ini ada di area supply-nya atau supply zone-nya. Dan di sini juga bergerak mengikuti parallel channel yang saya gambar. Dan juga buat teman-teman yang mungkin mau coba analisa mandiri, bisa juga pantau atau bisa juga tinjau beberapa area penting atau important area yang udah saya marking di sini. Dan which is salah satunya adalah supply zone yang di sini atau resistance-nya, which is ini menahan pergerakan harga Bitcoin beberapa kali atau Bitcoin dominance ya lebih tepatnya, yaitu indeks ini yang tadi saya jelasin. Dan ada potensi mungkin ya dalam jangka waktu dekat akan coba, koreksi dulu karena memang udah di supply areanya, ditambah di sini ada liquidity yang juga di sweep. So ada potensi memang untuk, Bitcoin dominance untuk koreksi at least ya, kita akan coba lihat dalam jangka waktu dekat hingga menengah, ini bisa aja koreksi ke bawah nih atau di garis bawah dari parallel channel yang saya gambar. Di mana sebenarnya teman-teman, ketika Bitcoin dominance ini turun, mungkin altcoin-altcoin yang teman-teman hold itu akan, quote unquote bisa dapat napas lah sedikit. Di mana yang kita harapkan tentunya, Bitcoin dominance ini turun, namun Bitcoin-nya tetap stay atau tetap menguat, tapi altcoin-nya bisa thriving atau, bisa pumping ya dengan cukup signifikan dan mungkin itu beberapa yang juga teman-teman harapkan. Dan namun di sini ya, yang mungkin hal yang relatif negatif jika memang bisa terjadi apabila memang ada ketidakpastian ekonomi lagi atau kita nggak pernah tahu teman-teman Donald Trump itu akan bertindak seperti apa. Apakah tarif dagang ini hanya dijadikan sebagai quote unquote alat negosiasi aja ke para negara lain atau mungkin Trump ini memang mau coba untuk, quote unquote memang hendak meningkatkan tarif dagang ini meskipun, akan berimpact yang cukup negatif ke beberapa market, kita nggak ada yang pernah tahu kebijakannya akan seperti apa teman-teman. Namun yang bisa kita lakukan adalah mengantisipasinya, yang which is kemungkinan terburuknya adalah ada potensi ya jika memang ketidakpastian ekonomis semakin berlanjut, ini memang ada potensi Bitcoin dominance ini mendekati at least di titik, supply area di atasnya. Namun I don't think ini akan terjadi teman-teman, mengingat, mungkin secara, tensi ya ini udah cukup reda dan meskipun demikian kita nggak ada yang tahu, so tentu kita harus menyiapkan ruang pada berbagai hal yang terjadi. Namun setidaknya per saat ini, I think ya atau probability dari POV saya sendiri yang paling tinggi adalah ada potensi untuk Bitcoin dominance ini, koreksi at least mendekati ke, garis bawah dari parallel channel yang saya gambar ini, teman-teman. Dan di sini juga kalau kita lihat dari beberapa data lain seperti dari sini teman-teman, dari Farsight, kalian bisa lihat data Bitcoin ETF flow dalam satuan million of dollar. Di sini ya, kalau, kita lihat nih per tanggal 6 Februari ini tahun 2025, di sini saya record-nya. Tapi di sini datanya baru tersedia tanggal 5 Februari, tapi nggak apa-apa. Dan yang kalian lihat ya, untuk outflow atau, aliran dana yang keluar di sini per 7 hari ke belakang teman-teman, atau di sini sebenarnya ada lengkap, tapi kita ambil 7 data ke belakang lah ya, which is dari 5, 4, 3, 31, 30, 29, dan sampai 28 lah ya kita ambil. Di sini sebenarnya yang, merah atau outflow itu cuman di tanggal 3 Februari, which is memang waktu itu lagi koreksi-koreksinya teman-teman. Di tanggal 3 Februari itu kalau kita coba lihat nih, itu lebih kurang di sini ya, ini memang ada
koreksi yang juga signifikan. Namun kalian bisa lihat di keesokan harinya, itu justru ada inflow yang lebih besar teman-teman, which is sekitar 340,7 million of dollar, di mana keluarnya ini cuma 234,4 million of dollar, tapi kalian bisa lihat ini langsung masuk 340 dan juga di tanggal 5 ini masuk 66 million of dollar, kisaran segitu teman-teman. So, dari tanggal 28 sampai tanggal 5 ini outflow-nya cuma di tanggal 3 teman-teman, sisanya inflow, bahkan di tanggal 30 dan 31 ini infonya cukup besar ya, yaitu 588,1 million of dollar, dan juga di tanggal 31-nya sekitar 318,6 million of dollar teman-teman. Jadi ini secara data terkait ETF Bitcoin. So, yang bisa kita asumsikan adalah di sini para smart money dan juga para holder besar dari Bitcoin ini masih terus mengakumulasi ya Bitcoin. So, I don't think di sini Bitcoin akan breakdown dari demand zone-nya seperti yang tadi saya notice dengan berbagai data-data juga. I think Bitcoin ini akan bisa bertahan dan relatively ada potensi untuk coba testing ke supply areanya atau resistance-nya yang di sini. Dan mungkin ya kalau buat teman-teman mau lihat data lain nih, kalau kita cobain tip dari sini teman-teman, dari Fear and Greed Index, di sini sekarang udah netral ya teman-teman untuk Fear and Greed Index-nya, bahkan di bawah 50. Namun yang menarik adalah last week atau minggu ke belakang atau beberapa minggu ke belakang dan juga bulan lalu teman-teman atau last month, di sini ada greed dan juga extreme greed ya untuk tingkat Fear and Greed Index-nya. So, maybe apakah justru sekarang adalah potensi atau kesempatan buat teman-teman apabila hendak akumulasi, atau menurut kalian nih belum saatnya nih, masih bisa turun lagi atau gimana? Feel free tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan juga mungkin ini yang mau saya bahas teman-teman terkait altcoin season. Gimana menurut teman-teman semua? Apakah di cycle kali ini akan ada altcoin season, atau justru menurut kalian kayaknya altcoin season nggak ada nih, adanya cuma Bitcoin season? Karena kalian bisa lihat aja secara indeks altcoin season ini sekarang ada di angka 47 teman-teman. Bahkan quote on quote kayak dari titik sekarang lebih dekat ke Bitcoin season. Tapi we never know teman-teman. Menurut kalian gimana? Apakah akan happening nih altcoin season seperti yang banyak diharapkan oleh banyak orang, atau justru nggak ada nih, cuman ada Bitcoin season aja, dan mungkin Bitcoin atau dengan beberapa koin lainnya yang memang punya narasi kuat itu cuman yang akan perform teman-teman. Sementara nggak kayak sebelumnya, altcoin lain juga mungkin nggak akan terlalu perform. Gimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan buat teman-teman juga jangan lupa nih buat follow Instagram account saya dengan username tertera yang bisa teman-teman lihat di sini. Dan buat kalian yang mau tanya-tanya seputar kripto dan investasi, boleh banget buat mampir aja ke Instagram account saya juga. Dan jangan lupa kalian juga bisa komen untuk request analisa koin tertentu, mungkin koin favorit kalian dan yang lain-lain. Atau mungkin teman-teman beberapa ada yang suka kalau saya bahas makroekonomi, kalian juga boleh komen hal tersebut. Nanti saya akan usahakan untuk bahas cepatnya kalau teman-teman ternyata banyak yang request dan tertarik. Dan juga buat teman-teman jangan lupa buat kalian yang mau support saya juga bisa dengan request analisa koinnya atau request permintaan analisa kalian lewat link traktir yang udah saya taruh di bio akun TikTok saya ataupun di link yang tertera pada description di channel YouTube saya, teman-teman. Dan that's all sih analisa seputar Bitcoin. Nggak banyak yang bisa saya deliver kali ini karena memang quick update aja. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mau nonton atau mau lihat beberapa data yang saya sajiin seputar Bitcoin, teman-teman boleh mampir ke video analisa Bitcoin saya yang sebelumnya. Dan that's all seputar analisa pada kesempatan kali ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton, dan I'll see you in the next video.